Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, ketemu lagi di pelajaran matematika peminatan. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi untuk kelas 12, ya, khususnya untuk materi limit di ketahinggaan. Baik, kita mulai saja langsung. Untuk materi kali ini memang boleh dibilang ini ya sedikit rumit kalau untuk kaitannya dengan konsepnya, maka saya mohon untuk kalian bisa mengamati, memperhatikan secara penuh video ini, harapannya biar penanaman konsepnya berhasil. Baik, ya seperti kita tahu kata tak terhingga di sini ini kan banyak sekali digunakan ya. Seperti di lagu Kasih Ibu ini kan ada kata tak terhingga, bahwa memang kasih ibu itu memang tak terhingga sepanjang masa. Nah, materi limit ketahinggaan ini sebenarnya materi lanjutan dari materi limit fungsi, di mana kita sudah pernah belajar di kelas 11 itu ada limit fungsi aljabar. Kemudian di kelas 12 kemarin ya, materi kemarin adalah limit fungsi trigonometri. Nah, nanti pada limit di ketahinggaan ini kita juga akan membahas limit aljabar, kemudian juga ada limit trigonometrinya ya. Baik, manfaat. Sekarang kita berbicara manfaat. Sebenarnya ngapain ya belajar limit di ketahinggaan ini? Sebenarnya sebuah ilmu yang memang berfungsi atau berkaitan erat dengan ilmu-ilmu atau aplikasi-aplikasi di dunia profesional ya. Kedokteran misalnya, kalau kita ingin menghitung fungsi kerja jantung ya, ini jelas sekali alat-alat yang sekarang, yang modern yang sekarang ini adalah menerapkan ilmu dari limit di ketahinggaan ya, sehingga para dokter bisa menghitung kerusakan jantung yang diderita oleh pasien. Kemudian teknik mesin ini juga menggunakan teori limit di ketahinggaan, khususnya untuk menghitung produksi maksimum dari mesin pabrik. Kemudian pada bidang ekonomi ya, misalnya limit di ketahinggaan ini bermanfaat untuk menghitung biaya rata-rata atau biaya produksi minimal, bahkan juga untuk menghitung bunga pinjaman. Jadi banyak sekali manfaatnya. Pemerintah juga memanfaatkan ilmu limit di ketahinggaan ini juga untuk menghitung pajak, ya, devisa negara dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak serta-merta kita belajar limit di ketahinggaan ini sia-sia gitu ya. Baik, kita akan mulai. Sebelum masuk lebih jauh di limit ketahinggaan, maka saya harap kalian masih ingat bagaimana cara menyelesaikan atau menghitung nilai dari limit fungsi ya. Dan perlu diingat, limit fungsi di sini kita perlu ingat ya, bentuk tak tentu dari limit itu, nilai limit adalah 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga dikurangi tahingga, ini yang harus kita hindari, nilai-nilai ini itu, sehingga kita bisa menentukan nilainya secara pasti. Nah, bagi contoh ini kalian bisa gunakan ya, contoh ini bisa dicoba untuk mengingat kembali bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan nilai limit fungsi ya. Baik, kita langsung saja. Limit di ketahinggaan ini ada kompetensi dasarnya yang menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri seperti yang saya sudah sampaikan ya. Jadi nanti di sini kita akan menentukan nilai limit ya, khususnya limit di ketahinggaan untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Baik, nah secara umum bentuk limit di ketahinggaan ini, nah, kalian bisa lihat di sini bahwa yang biasanya limit yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, limit itu kan X mendekati sebuah
nilai atau angka bilangan yang sudah pasti. Nah, pada materi limit di ketahinggaan, ini limit X-nya ini mendekati tak hingga. Artinya tak hingga itu apa? Tak hingga itu adalah ya suatu kondisi ya. Awas jangan terjebak bahwa tak hingga itu bukan nilai. Tak hingga itu bukan sebuah bilangan. Nah, tak hingga itu adalah sebuah kondisi di mana sesuatu itu sangat banyak atau saking banyaknya sehingga tak hingga, tidak bisa dikira nilainya, sehingga tak hingga, kita sebut tak hingga. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk fungsi fx. Nah, ini sebagai contoh seperti ini bentuknya. Tentukan nilai dari limit fungsi berikut ini. Ya, kalian lihat di bawah ini bahwa ternyata limit fungsinya ini X mendekati tak hingga. Untuk fungsi fx-nya adalah 1/x atau 1/x. Nah, ini kita harus mencari nilainya bagaimana. Nah, nanti untuk menentukan nilai ini, saya akan ajak kalian untuk menanamkan konsepnya dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan nilai. Dari dua pendekatan tadi baru kita bisa simpulkan ya, untuk menentukan nilai dari limit fungsi X tak hingga atau limit di ketahinggaan ini, bagaimana cara menentukan nilainya gitu ya. Jadi sekali lagi diingat, nanti kita akan bahas dua konsep pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan nilai. Kalau mungkin kalian curi start untuk mencari materi atau artikel tentang limit di ketahinggaan di internet, di artikel-artikel secara online begitu, mungkin kalian sudah bisa menangkap bahwa rata-rata secara umum itu biasanya pada sebuah artikel atau buku atau apapun itu biasanya langsung mengarah kepada satu pernyataan di mana 1 dibagi tak hingga itu nilainya 0. Atau A, ya A itu dengan artian A itu adalah sebuah konstanta dibagi dengan tak hingga itu nilainya 0. Nah, saya tidak akan mengarah ke sana karena secara teori sebenarnya kalau diarahkan ke A dibagi tak hingga sama dengan 0 itu sebenarnya salah, karena tadi sudah di awal sudah saya katakan di mana tak hingga itu adalah sebuah kondisi, bukan sebuah bilangan. Begitu. Sehingga tentu saja ya kita tidak bisa melakukan operasi bilangan terhadap tak hingga, karena tak hingga sendiri bukan bilangan, adalah suatu kondisi. Maka saya akan mencoba untuk menanamkan konsep untuk menyelesaikan nilai limit di ketahinggaan ini tidak dengan menggunakan pernyataan 1 per tak hingga sama dengan 0. Jadi kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan nilai. Itu ya. Baik, nanti kita akan sambung untuk sesi selanjutnya dengan pendekatan grafik terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan mulai untuk menentukan nilai dari limit di ketahinggaan dari sebuah fungsi aljabar untuk pendekatan grafik ya. Jadi, nah ini tolong diperhatikan secara utuh karena penanaman konsep ini penting sekali agar kita nantinya bisa menentukan nilai limit di ketahinggaan dari sebuah fungsi aljabar. Nah, tadi sudah dicontohkan di awal tadi, kalau kalian melihatnya dari awal, ada fungsi aljabar yang akan kita contohkan di sini, beberapa ya, nanti kita akan contohkan beberapa. Tadi adalah kita contohkan limit di ketahinggaan untuk fungsi 1/x ya. Ya, kita akan gunakan aplikasi GeoGebra. Ini yang saya ambil yang online, jadi yang langsung tidak perlu diinstal. Cukup mudah menggunakannya, cukup dengan mengetik saja fungsinya di kolom ini. Ya, ini sudah saya siapkan, ada beberapa fungsi. Nah, ini yang F ini adalah fungsi Y sama dengan 1/x ya. Ini kita akan gambarkan bagaimana bentuknya sehingga kita bisa menyimpulkan nilainya gitu ya. Oke, kita akan klik di sini. Nah, ternyata coba perhatikan di sini bahwa ternyata gambar grafiknya diwakilkan dengan kurva warna hijau ya.
Ya, kurva warna hijau ini coba kita perhatikan di sini. Kalau kaitannya dengan menentukan nilai, karena menentukan nilai kan berarti kita harus memperhatikan sumbu Y ya, sumbu tegak ya. Karena nilainya ada di Y. Kalau kita mengamati nilai sumbu Y ke atas, sumbu Y ke atas ini ternyata kurvanya tidak mengarah kepada nilai satu nilai ya, tapi nilainya berganti-ganti. Ini ada nilainya 2, kemudian ini nilainya 4, ini nilainya 6, dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita simpulkan berapa nilainya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, nah ini di sini ternyata juga sama. Untuk sumbu Y yang negatif itu ternyata juga tidak bisa kita simpulkan nilainya, karena di sini ada nilai min 2, di sini ada nilai min 4, di sini juga ada nilai min 6. Nah, sehingga kita tidak bisa simpulkan berapa nilainya untuk fungsi limit X mendekati tak hingga untuk seper X ya. Nah, tetapi coba kalian perhatikan di sini, kalau ini saya perjauh lagi ya, memandang grafik atau kurva dari seper X ini, ternyata pada sumbu X, nah ini grafiknya ini ternyata grafiknya hampir menyentuh. Saya katakan hampir menyentuh itu berarti tidak menyentuh ya. Bahasa Jawanya nyerempet, nah itu ya, nyerempet di sumbu X. Artinya tidak kena di sumbu X-nya. Padahal sumbu X itu memiliki nilai Y sama dengan 0. Nah, berarti kita simpulkan bahwa untuk nilai limit X mendekati tak hingga untuk fungsi seper X itu nilainya adalah 0. 0 itu dalam artian tidak nilai yang sesungguhnya ya, mendekati 0 sebenarnya. Tapi kita bisa simpulkan nilainya 0. Begitu. Nah, bagaimana dengan fungsi yang lain ya? Ini saya sudah gambarkan Y sama dengan 10 per X. Nah, kita coba yuk, warnanya biru ya, kita lihat nih, warnanya biru. Nah, coba kita lihat yuk. Saya perbesar lagi supaya kita tampak dari jauhnya ya. Coba kalian lihat sumbu X-nya itu. Nah, lihat sumbu X-nya. Ini ternyata juga sama ya. Di kurva warna biru ini juga mengarah mendekati sumbu X. Di mana sumbu X itu nilainya Y sama dengan 0. Sehingga nilai limit X mendekati tak hingga untuk 10 per X itu nilainya 0. Kemudian bagaimana dengan Y sama dengan 2 per X? Kita lihat di sini. Nah, ternyata juga sama yang warna merah, coba perhatikan. Yang warna merah juga sama mendekati sumbu X. Berarti nilai limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 2 per X juga nilainya 0. Itu ya. Nah, mau ditambah lagi? Oke, boleh. Kita tambah lagi coba sebuah fungsi ya. Kita coba ketikkan di sini Y sama dengan berapa? Angkanya digedein ya, misalnya 1000 gitu ya. 1000 per X ya. Bagi X ya. Oke, bagi X. Apa yang terjadi nih? Saya tekan enter. Oh, ternyata tidak terlihat nih. Oh, mungkin tidak terlihat ini karena grafiknya terlalu jauh ya. Kita perbesar lagi coba grafiknya. Koordinatnya ini. Nah, kita jauhkan supaya ketahuan. Belum kelihatan juga, mungkin terlalu besar angka 1000-nya. Nah, ini sudah kelihatan ini. Ini yang berwarna abu-abu ini ya, sudah mulai tampak kelihatan. Kita perbesar lagi, mau nggak ini? Semoga GeoGebra-nya bisa. Oh, bisa, cuman agak lambat ya. Oke, koneksinya agak lambat. Iya. Nah, ini kita lihat lagi. Ini juga sama, ini nanti nilainya dimana dia juga akan mendekati sumbu X ya. Ini saya coba geser ke kiri. Nah ini yang abu-abu ya, kalian bisa lihat ya yang abu-abu ini ya. Nah, ini kan melengkung mendekati sumbu X. Ini melengkung mendekati sumbu X. Nah, kalau mendekati sumbu X kan berarti nilainya juga 0. Ya, berarti limit X mendekati tak hingga ya untuk
fungsi 1000 per X nilainya juga 0. Ya. Nah, mungkin masih penasaran masih penasaran untuk coba dong fungsi yang lain gitu, yang mungkin bukan per X gitu ya. Mungkin per X kuadrat misalnya. Bagaimana, apa yang terjadi? Yuk kita coba yuk. Kita hapus dulu supaya tidak terlalu banyak gambar kurvanya biar nggak bingung. Kita akan coba kira-kira fungsi Y sama dengan yang nggak usah gede-gede ya angkanya ya, misalnya 2 dibagi X kuadrat. Apa ini yang terjadi? Tekan enter ya. Tuh, nah yang warna hijau. Kalian lihat di situ sumbu X ya, mendekati sumbu X, berarti berapa nilainya? 0 juga. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 2 per X kuadrat pun nilainya juga 0. Nah, dari sini kalian bisa nyimpulkan toh bahwa kalau kita berhasil menemukan atau mengubah, memodifikasi sebuah fungsi dari soal limit X mendekati tak hingga mengarah kepada A per X. A itu dalam artian A itu konstanta berapapun ya angkanya, 1000 mau 1 juta mau 2 mau 3 gitu, maka nilainya 0 itu ya. Oke, ini pendekatan dengan menggunakan grafik. Nah, nanti kita akan sambung dengan pendekatan nilai sehingga kita bisa yakin betul bahwa nilainya adalah 0 gitu ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk konsep kedua, yaitu dengan menggunakan pendekatan nilai ya. Oke, pendekatan nilai itu berarti ya kita tentukan nilainya. Kita menggunakan aplikasi atau bantuan ya, sebuah aplikasi yang bisa menghitung nilainya secara cepat ya. Bisa kalkulator, bisa yang saya gunakan ini Microsoft Excel atau yang lain ya. Ya. Nah, untuk pendekatan nilai ini tentunya kita akan dekatkan dari dua arah ya, dari arah kiri ya, dari ke kiri ya, dimana pada sebuah garis bilangan kalau ke kiri itu ya identik dengan asumsi negatif, kemudian ke kanan pendekatannya dengan asumsi pada garis bilangan adalah yang positif. Seperti kita tahu bahwa ini tak hingga, tentunya nilai X-nya bergerak ke arah yang tak berhingga. Jadi nilai X-nya bergerak ke arah yang tak berhingga, yang tidak bisa kita tentukan kapan berakhirnya gitu ya. Nah, tadi kita gunakan beberapa fungsi, ada 1 per X, ada 1000 per X ya, ada 2 per X kuadrat ya. Kita akan coba dengan pendekatan nilai. Oke, yang pertama kita akan coba Y sama dengan 1 per X ya. Ya, di sini saya sudah sediakan 2 tabel. Yang atas ini adalah pendekatan yang ke kiri, ini adalah yang kedua adalah pendekatan yang ke kanan. Ya, kita akan coba pendekatan yang ke kiri. Saya akan ambil sampel X-nya. Sampel X-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 10, min 100, min 1000, min 10.000, dan min 100.000, dan seterusnya sampai tak hingga. Ya, jadi dari kanan ke kiri ya bergeraknya ya. Ya, kita akan coba masukkan fungsi di sini untuk menentukan nilai Y-nya sama dengan 1 dibagi di sini di kolom di sel M7 ya. Oke. Kemudian tekan enter. Ternyata nilainya min 1. Kemudian saya copy, saya gandakan ke kiri sehingga kita mendapatkan nilai. Nah, sekarang perhatikan. Ya, ini mungkin terlalu besar, mungkin kita kecilkan fontnya supaya bisa tampak nilainya. Nah, ini dari mulai kanan ke kiri ya, ini nilainya min 1, min setengah ya, min 1/3, ini min 1/4 ya, min 1/5 ya, atau min 0,2.
Kemudian ini minus 0,1, minus 0,01, minus 0,001, minus 0,00001, minus 0,00001, dan seterusnya. Ini kalau kalian simpulkan dari kanan ke kiri ini ya ternyata angkanya mendekati ke angka 0. Angkanya mendekati ke angka 0, berarti bisa kita simpulkan di sini 0 nilainya. Paham ya? Pendekatan dari ke kirinya mengarah ke angka 0. Nah, sekarang bagaimana pendekatan ke kanan nih? Nah, oke, kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 sampai tak terhingga. Oke, fungsinya masih sama, 1/X ya. Kita akan coba masukkan rumusnya, 1 dibagi sel B11. Ya, bentar, maaf. Sama dengan 1 dibagi sel B11. Enter. Hasilnya 1 kan? Kan 1 dibagi 1 kan nilainya 1. 1 dibagi 2 berapa? 0,5 dong. Pasti. Oke, 1 dibagi 3 berapa? 0,333. Kemudian 1 dibagi 4, 0,25. 1 dibagi 5, 0,2. Dan seterusnya ini saya terus kopikan ke kanan. Coba perhatikan, kita simpulkan. Bagaimana? Ternyata dari angka 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya sampai pada 0,00001 ini ternyata mendekati ke angka 0 juga. Nah. Berarti bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 1/X berapa nilainya? 0. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba akan ganti ya. Kita akan coba ganti fungsinya berapa? 2. Nah, kita coba ganti 2, kemudian ini X kuadrat ya. Kita ganti X kuadrat. Kita ganti ke X kuadrat. Kita ganti ke X kuadrat. Apa yang terjadi? Kalau tadi di pendekatan grafik masih ingat ya? Di pendekatan grafik nilainya juga 0 ya. Oke, apakah nanti 0 juga? Ya, kita lihat bareng-bareng ya, supaya nggak penasaran gitu ya. Kok tadi grafiknya kok mengarah ke 0 terus gitu ya. Oke, ini agak ya repot ini kalau Excel. Memang Excel tidak dikhususkan untuk equation begini ya, agak sulit sekali. Ini saya hapus dahulu karena rumusnya berubah ya. Kesimpulannya juga saya hapus dulu karena kita belum mengarah ke kesimpulan dulu. Oke. Sekarang fungsinya saya rubah menjadi 2 dibagi X kuadrat. Oke, kita langsung mainkan Excel-nya sama dengan 2 dibagi X-nya kan ini ya. X-nya adalah sel M7 ya. M7 dipangkatkan 2. Nah, ini hati-hati nih nulisnya nih. Ini harus dikasih kurung kali ya biar aman ya. Nah, M7 dipangkatkan 2. Oke, itu gini ya. Jadi 2 dibagi M7 pangkat 2. Kemudian kita tekan enter ya, kemudian kita geser ke kiri langsung ya supaya kita bisa dapat hasilnya. Nah, coba lihat tuh, 2 setengah, 0,222, 0,125, 0,08, 0,02, 0,0002, 0,002, dan seterusnya. Ternyata mendekati ke angka 0 juga. Nah, terus dekatkan ke kanan ya, kita arahkan ke kanan sama dengan 2 dibagi kurung buka sel B11 ya, B11 pangkat 2. Nah, kita tarik langsung ke kanan supaya bisa kita simpulkan. Nah, coba kita lihat tuh 0,002 dan seterusnya. Berarti kita simpulkan nilainya juga 0. Itu anak-anak. Berarti jelas bahwa pendekatan grafik menghasilkan kesimpulan yang sama dengan pendekatan nilai. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi aljabar A per X. Nah, A itu dengan artian konstanta ya, A per X, maka nilainya adalah 0. Betul sekali, nilainya 0. Baik, ini penanaman konsepnya. Saya mohon kalian betul-betul memahami konsep ini
agar kita bisa menyelesaikan soal-soal di limit di ketainggaan. Nanti setelah ini kita akan coba untuk pembahasan beberapa contoh soal agar penanaman konsep tadi itu sesuai ya, kita bisa terapkan di dalam penyelesaian soal-soal limit di ketainggaan. Oke. Itu kalau memang kurang paham di penanaman konsep ini, kalian ulang-ulang terus videonya sampai benar-benar kalian bisa tertanam konsepnya, paham dengan konsepnya, sehingga saat penyelesaian soal kalian mudah. Baik, setelah ini kita akan sambung ke contoh penyelesaiannya dalam soal limit di ketainggaan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan di penjelasan contoh. Ini saya akan ambil contoh yang ada di file PDF ya, atau materi PDF yang sudah saya posting di Google Classroom kalian masing-masing. Jadi tentunya kalian sudah mendapatkan filenya dan kalian bisa cross-check ya, dicek pada contoh-contohnya di situ juga sudah ada. Baik, langsung saja kita akan membahas, tapi mungkin tidak semua ya, mungkin perwakilan saja karena durasi videonya biar tidak terlalu panjang. Untuk limit X mendekati tak hingga, fungsi 3X min 1 dibagi X kuadrat ditambah 5X min 3. Ini tentunya jangan melupakan konsep yang kita pernah tanamkan sebelumnya ya, bahwa dengan pendekatan grafik dan pendekatan nilai, bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi aljabar A per X pangkat N ya, itu nilainya 0 ya. Maka ini nanti kita akan coba untuk ubah ya, kita akan coba ubah untuk dibagi dengan kita coba untuk dibagi dengan X ya. Nah, supaya ini bisa bilang ya, penyebutnya bisa X semua ini, maka kita harus pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X kuadrat, dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini tentunya tentunya juga bisa kita katakan bahwa pembilang kita bagi dengan X kuadrat seperti ini ya, kita bagi dengan X kuadrat. Kemudian yang penyebutnya juga kita bagi dengan X kuadrat, sehingga kita bisa uraikan satu persatunya seperti ini. Seperti yang kalian lihat di sini, 3X per X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dibagi X kuadrat per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat min 3 per X kuadrat. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Perhatikan ini. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi 3 per X. Ini dengan disederhanakan ya. Ini X yang di sini kan dihilangkan sehingga menjadi 3 per X ya. Kemudian dikurangi 1 per X kuadrat. Yang ini menjadi 1 ya, menjadi 1 ini. Ya, menjadi 1. Kemudian ini menjadi 5 per X ya. Ini 5X ya. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. 5 per X dikurangi 3 per X kuadrat. Nah, seperti kalian tahu, ini kan 0. Nah, ini juga 0. Ini 1 ya. Kalau ini 0 limitnya. Ini limitnya juga 0. Sehingga nilainya berapa? Kita lihat di sini. Kalau Nah, ini nilainya 0 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0 kurangi 0 sama dengan 0 per 1. 0 per 1 berapa? 0. Nah, sehingga kita bisa simpulkan nilai limit X ini ya. Nilai limit X mendekati tak hingga. Ini untuk 3X min 1 dibagi X kuadrat plus 5X min 3 nilainya berapa? 0. Nilainya 0. Itu ya, sama seperti yang tadi ya. Kalau memang kalian masih belum paham, kalian bisa simak terus, ulang-ulang terus video ini. Nanti insya Allah kalian akan bisa lebih paham lagi dengan penayangan yang selanjutnya.
Untuk contoh yang lainnya saya tidak akan bahas, kalian bisa terapkan pemahaman konsep di contoh nomor 1 tadi. Silakan perhatikan contoh-contoh di sana ya. Tuh. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, ya ini coba kita lihat di contoh yang selanjutnya. Nah, ini kalau di soal ini ya, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi yang seperti ini bentuknya. Fungsi yang seperti ini bentuknya, tentunya ini kan ada dua pecahan ya. Dua pecahan mengalami operasi pengurangan. Maka ini harus kita gabungkan dulu menjadi satu pecahan ya. Caranya ya diproses, samakan penyebut. Ini proses menyamakan penyebut ini. Ya, dengan mengalihkan penyebut, kemudian pembilangnya disesuaikan sampai akhirnya menjadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti sebentar, saya tarik dulu di halaman selanjutnya. Nah, bentuk sederhananya seperti ini lah. Nah, bentuk sederhana dari fungsi pecahan tadi ya. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Ya. Nah, sama halnya seperti tadi, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat min 1. Ini juga kita akan ubah menjadi pemahaman konsep yang sebelumnya, bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi A dibagi X pangkat N itu nilainya 0. Berarti kita bagi dengan berapa ini supaya menjadi seperti itu? Ya, X kuadrat. Karena ini kan pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya. Nah, oke, kita bagi dengan X kuadrat. X kuadrat bagi X kuadrat 1 tentunya ya. Ini nanti kita akan coba ini kita turunkan dulu. Nah, ini X kuadrat per X kuadrat ditambah 5X per X kuadrat, X dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat nih. Nilainya menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini, maka sudah bisa kita pastikan ya. Nah, sudah bisa kita pastikan bahwa 5 per X-nya ini, saya ganti warna pennya dulu supaya jelas ini ya. 5 per X-nya 0 nilainya. Kemudian 1 per X kuadratnya nilai 0. Nah, berarti menjadi 1 ditambah 0 dibagi 1 dikurangi 0. Artinya 1 dibagi 1. Nilainya berapa? 1 dong. Itu ya. Oke. Tuh, saya kira sudah cukup jelas. Nah, sekarang ke bentuk yang lain ya. Ke bentuk yang lain nih. Nah, ini ada bentuk yang seperti ini nih. Kalian bisa lihat. Limit X mendekati tak hingga untuk fungsi. Wah, ini ada akarnya nih. Ini gimana ya cara memprosesnya? Sebenarnya sama saja. Ini kita akan buat kepecahan. Karena kan konsep kita bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi A per X pangkat N itu nilainya berapa tadi? 0. Ya, nilainya 0. Maka kita bisa ubah ini bentuk menjadi bentuk pecahan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan ini. Nah, mengalihkan dengan sekawan. Awas kalau ini negatif, ini sekawannya atau kawannya adalah positif. Nah, ini kita kalikan. Nah, kalau sudah mengalihkan seperti ini, ya kalian sebaiknya berhati-hati ya, karena kalau mengalihkan seperti ini kan tentunya ini melibatkan perkalian. Kalau saya menyebutnya perkalian pelangi. Nah, ini jadi yang bagian atas tentunya pembilang ya, bagian pembilang ini ya, dikalikan secara pelangi. Kalau untuk penyebutnya tetap. Nah, menjadi seperti ini. Nah, kemudian disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu disederhanakan lagi di bagian pembilangnya, itu karena pembilangnya masih bisa disederhanakan paling sederhana menjadi 6X. Oke, menjadi 6X. Ya. Kemudian di bagian penyebut. Nah, ini penyebut ini kalau kita lakukan proses perubahan dengan konsep aljabar itu bisa menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa sama-sama lihat ya. Ini ada X kuadrat di dalam akar. Kalau kita keluarkan X kuadratnya dari keluar akar, jadinya X. Nah, jadinya X.
Nah, sehingga ini X dibagi X loh. Nah, X dibagi X loh. Nah, kalau X dibagi X bagaimana? Ya hilang satu kan? Nah, oke, nah jadinya seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan nih. Di sini ada yang per X kan? Ini yaitu sebentar saya aktifkan screen drawingnya. Nah, ini kan 2 per X kan 0 nih nanti kalau untuk limitnya. Ini juga 0 nilai limitnya. Sehingga ini nilainya jadi 6 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 berapa? Akar 1 adalah nilainya 1. Sehingga nah, nilainya menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selesai. Sehingga nilai limitnya adalah 3. Ya. Nah, untuk soal latihan silakan kalian kerjakan ya. Kemudian untuk soal-soal yang kaitannya dengan menentukan nilai limit, kalian bisa tentukan nilai limit di apa namanya dengan konsep pemahaman yang sudah saya berikan. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini. Nanti mungkin disambung di video lainnya untuk limit di keteinggaan untuk fungsi trigonometri. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.